Gerakan Pramuka Indonesia adalah nama organisasi pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan kepanduan yang dilaksanakan di Indonesia. Kata Pramuka merupakan singkatan dari Praja Muda Karana yang memiliki arti orang muda yang suka berkarya. Apa yang dimaksud dengan pramuka? Pramuka merupakan sebuah sebutan bagi anggota gerakan pramuka yang meliputi pramuka siaga, pramuka penggalang, pramuka penegak, dan juga pramuka pandega. Kelompok anggota yang lainnya yaitu pembina pramuka, pamungsaka, pelatih, andalan, dan juga majelis pembimbing. Seorang pramuka harus sudah dilantik menjadi anggota gerakan pramuka dengan mengucap janji atau satya pramuka. Secara garis besar, kepramukaan merupakan sistem dari sebuah pendidikan, dan gerakan pramuka merupakan organisasi yang melaksanakan sistem tersebut. Jadi, mengenai pengertian kepramukaan, anggota gerakan pramuka dan juga pramuka memiliki arti yang berbeda namun saling terikat. Sejarah pramuka di dunia pertama kali dimulai saat Baden-Powell menuliskan pengalamannya pada buku yang berjudul Scouting for Boys pada tahun 1908. Buku tersebut dibuat untuk panduan acara yang akan dirintis pada tahun itu. Buku ini sangat laris di luar Inggris sehingga mulai bermunculan organisasi pramuka yang ditujukan pada lelaki saja. Kemudian pada tahun 1912, Baden-Powell mempunyai adik perempuan yang bernama Agnes, mendirikan organisasi pramuka untuk wanita-wanita Girl Guides. Pada tahun 1916, mulai berdirinya organisasi pramuka untuk usia siaga yang dinamai dengan Anak Serigala. Pada tahun 1918, kemudian berdiri organisasi Cover Scout yang ditunjukkan untuk kelompok remaja. Kemudian, Baden-Powell kembali mempublikasikan bukunya Loving to Success pada tahun 1922 yang berbicara tentang seorang pemuda yang mendayung perahu sampannya menuju pantai kebahagiaan. Disinilah istilah pramuka dan pramuka dikenal oleh orang seluruh dunia. Sejarah pramuka di Indonesia. Sejarah pramuka di Indonesia dikenal dengan 3 masa pramuka, yaitu Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Jepang, dan Gerakan Indonesia setelah Indonesia merdeka. Yang pertama, Gerakan Pramuka pada masa penjajahan Belanda di Indonesia bernama Netherlands Indies Panverdersvereniging atau NIPV, atau dalam bahasa Indonesia dikenal Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Setelah Sumpah Pemuda, kegiatan pramuka semakin digemari sehingga terbentuknya Pandu Pemuda Sumatera pada tahun 1930 dan pada tahun 1931 berdirinya Persatuan Antar Pandu Indonesia. Kemudian pada tahun 1936 berubah nama menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia atau BPPKI. BPPKI melakukan kegiatan Perkino atau Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum. Perkemahan inilah yang menjadi cikal bakal pelaksanaan kegiatan Jambore hingga sekarang. Jepang melarang berdirinya partai dan juga menganggap gerakan pramuka berbahaya karena dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan rakyat. Hal itu tidak menyurutkan tekad kepanduan Indonesia untuk menjalankan Perkino II dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dalam mengusir tentara Jepang. Setelah kemerdekaan Indonesia, tanggal 28 Desember 1945, didirikan organisasi Pandu Rakyat Indonesia di Solo yang menjadi wadah kepanduan di seluruh Indonesia. Pada tahun 1961, terdapat 100 organisasi kepanduan di Indonesia yang dibagi menjadi 3 federasi, yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, Ikatan Pandu Indonesia, dan Persatuan Putra Putri Indonesia. Pada tanggal 14 Agustus 1961,
Gerakan Pramuka diperkenalkan secara resmi kepada seluruh masyarakat sehingga pada hari itu diperingati sebagai Hari Pramuka setiap tanggal 14 Agustus. Gerakan Pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajahan Belanda di Indonesia yang bernama NIPV. Pada saat yang sama, para pejuang kemerdekaan Indonesia ikut mendirikan Gerakan Kepanduan yang bertujuan untuk membentuk manusia Indonesia yang baik dan menjadi kader penggerak Indonesia, penggerak nasional. Kemudian muncul berbagai macam organisasi kepanduan, antara lain JPO, JJP, SIAP, dan HW, dan masih banyak yang lainnya. Kegiatan yang ada dalam kepramukaan. A. Kegiatan yang dapat diikuti semua golongan kepramukaan. Ada beberapa kegiatan yang dapat diikuti semua golongan, yaitu 1. Jambore on the air atau JOTA, dan Jambore in the internet atau JOTI. Kegiatan ini adalah pertemuan pramuka melalui udara. Yang kedua, Estafet Tunas Kelapa atau EKT adalah kirap pramuka secara estafet dengan dilaksanakan oleh kuartir daerah dalam rangka menyambut Hari Ultah Pramuka. Yang tiga, perkemahan atau upacara Hari Ulang Tahun Pramuka. B. Kegiatan pramuka siaga. Pramuka siaga selalu melakukan latihan rutin. Selain kegiatan tersebut, ada juga kegiatan pesta siaga, yaitu pertemuan untuk golongan pramuka siaga. Kegiatan Pramuka Penggalang. Kegiatan Pramuka Penggalang ada 7 kegiatan yang bisa dilakukan. Antara lain yang pertama, Jambore. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar. Yang kedua, lomba tingkat LE. Kegiatan ini adalah pertemuan pramuka penggalang. Yang ketiga, perkemahan bakti. Perkemahan bakti adalah kegiatan pramuka penggalang dalam rangka bakti pada masyarakat. Yang keempat, geladian pemimpin regu atau diampinru. Kegiatan ini adalah kegiatan pramuka penggalang bagi pemimpin regu utama, pratama, pemimpin regu atau pinru, dan wakil pemimpin regu yaitu wapinru. Adalah pertemuan pramuka penggalang yang diselenggarakan secara reguler. Yang keenam, forum penggalang. Yang ketujuh, penjelajahan. Penjelajahan merupakan pertemuan pramuka penggalang berbentuk penjelajah dalam rangka mengaspirasikan pengetahuan tentang ilmu medan, peta, kompas, dan bertahan hidup. D. Kegiatan pramuka penegak-penegak. Yang pertama yaitu Rayuna, yang kedua geladian pemimpin satuan, yang ketiga perkemahan, yang keempat perkemahan wirakarya atau PW, yang kelima perkemahan bakti, yang keenam perkemahan antara atau pera saka, yang ketujuh pengembaran, yang kedelapan latihan pengembangan kepemimpinan, yang kesembilan pelatihan pengolahan dewa kerja atau PDK, yang kesepuluh kursus instruktur muda.